Kak Dito. Jadi dengan catatan kita harus menabung selama dalam teori saya itu selama minimal 3 tahun. Oke. 3 tahun barang harus selalu ada untuk 3 tahun ke depan loh Kak Dito, Oke. bukan sekarang. Jadi misalnya saya punya kemampuan menabung 10 kg beras ke lumbung itu, kemudian dicatat namanya Pak Sakti. Nanti ada tempat khusus di situ Pak Sakti. Nah beras itu kemudian di packing dengan khusus ya. Tidak asal pakai karung nanti kena kutu atau apa gitu kan. Iya, Nah, iya. ini ada apa istilahnya ahli yang khusus bisa meramu itu, bukan hanya beras, bisa juga jagung, kedelai ataupun apa yang bisa dimakan lah kasarannya. Misalnya ada orang, Pak saya nggak punya ini padi sama jagung, saya punya ketela pohon. Ya udah, di situ dititipkan ketela pohon yang sudah diolah menjadi keripik misalnya. Jadi bukan ketela pohon yang utuh, ya, kalau bisa sudah diolah dulu gitu, dan sehingga ya kayak mohon maaf ya kayak Indomie, Supermie dan sebagainya itu kan sudah di packing dulu sehingga bisa mampu bertahan berapa tahun seperti itu. Kira-kira seperti itulah Kak Dito. Jadi ini tidak menggunakan modal yang yang banyak karena ini pakai modal sosial. Modal sosial adalah seperti waktu saya kecil dulu Kak Dito, setiap rumah itu ada jimpitan beras, jadi ada gelas waktu era tahun 80-90-an itu ada gelas ataupun tempat kecil di depan rumah yang setiap hari harus diisi beras dan diambil oleh pos kamling di situ. Oh, itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk menabung tadi. Untuk menabung pangan. Iya, berasnya, sehingga pada waktu 1 bulan diumumkan siapa yang kelaparan atau nggak punya beras bisa dibagi. Oh, gitu. Jadi ada gotong royong nilai di situ. Tapi cuma dulu kan belum tercover oleh IT ya atau integrated system ya. Kalau yang kami tawarkan ini konsep lumbung pangan ini menggunakan IT Kak Dito. Jadi setiap orang bisa lihat dari HP-nya itu berapa kilogram yang masih tersisa di situ. Maksudnya yang itu nggak mungkin hilang atau kecurian karena bisa dipantau dari jarak ratusan kilometer. Karena pakai CCTV yang terkoneksi oleh HP. Banyaklah aplikasinya itu nanti akan kita sampaikan. Jadi ini yang saya tangkap pemirsa, bahwa lumbung pangan ini adalah mengumpulkan bahan pangan untuk 3 tahun ya Pak? Iya, minimal 3 tahun. Kemudian nanti kalau sudah mau expired dijual lagi. Kemudian diisi yang baru terus kayak gitu. Jadi stoknya nggak boleh nggak boleh kosong ya. Dan setiap kosong. orang itu memberikan bahan pangan yang dipunyai, baik itu singkong, apapun juga, beras, apapun harus diberikan ya Pak ya. Iya, untuk dirinya sendiri. Jadi waktu nanti kejadian kelaparan dan sebagainya, dia bisa mengambil yang punya dia sendiri. Iya, dia nabung. Tapi ya pengelolanya otomatis ya, itu tetap ada ada panitianya, otomatis ada biaya sedikit berapa persen. Misalnya 10 kg mungkin diambil ya seberapa ons untuk pengelolanya. Jadi pengelolanya juga dapat keuntungan, yang nabung juga ya kayak di bank itu loh Kak Dito. Ada profit lah ya. Iya lah ya, kita nabung di bank kan banknya juga untung. Kita juga tetap dapat untung, malah kadang-kadang kalau nabung kan ada bunganya ya gitu. Ya, nah, kalau ini kan tidak pakai bunga nih kalau di situ. Jadi pakai istilahnya keuntungan buntutnya beras. Nah, beras yang tadi 10 kg Kak Dito bisa juga 50%-nya itu bisa dijual Kak Dito ke desa lain Kak Dito. Bagusnya di sini lumbung pangan. Jadi bukan hanya menabung, tetapi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, misalnya mengelola ini lumbung pangan ini. Jadi tingkatannya ada RT, RW, desa. Nah, lumbung di RT bisa berarti mencakup 30 KK karena satu RT minimal kan 30 KK ke keluarga. Nah, terus kemudian RW itu terdiri dari berbagai RT, desa terdiri dari berbagai RW. Jadi kalau bisa menabung di RT ada, menabung di RW ada, menabung di desa ada, sehingga ada semua pada waktu kelaparan ataupun tidak punya, atau mungkin di PHK nggak punya uang, nggak bisa beli beras dan sebagainya, dia udah menabung bisa diambil. Iya. Kemudian yang kedua tadi yang saya tangkap bahwa menggunakan sistem untuk kontrol Pak ya? Iya, integrated system. Nah, permasalahannya adalah kan tidak semua masyarakat Indonesia itu internet IT. Nah, itu gimana Pak? Oh iya. Jadi kan katanya tadi Bapak harus kontrol, kemudian tapi kan nggak semua orang paham. Nah, itu gimana Pak? Iya, jadi IT begini. Sekarang kan semua orang, mohon maaf, kan punya HP ya, mohon maaf, baik di kota maupun di gunung maupun di sungai, lautan dan sebagainya kan udah biasa pakai HP. Orang main media sosial udah biasa. Saya kira nggak kesulitan, ibaratnya macam kayak WA lah Kak Dito. Kalau WA kan istilahnya ngirim gambar, ngetik dan sebagainya. Kalau ini bisa diklik
istilahnya grupnya dia itu grup RT ini bisa melihat CCTV-nya itu. Ya. Ya macam kayak grup WA lah kayak gitu. Jadi saya kira nggak bisa dipungkiri semua, bahkan nenek-nenek sekarang udah terbiasa kayak gitu. Kalaupun nggak bisa, kan bisa salah satu anggota keluarganya bisa ngecek bener nggak stoknya masih ada, berapa yang sudah dijual, misalnya tadi 10 kg, 5 kg-nya tetap di situ per bulannya ya. Jadi per bulan 10 kg, 10 kg, berarti kalau 1 tahun berarti keluarga saya mendapatkan 120 kg. Nah, dalam rumus teori lumbung pangan ini, Cakti ini 50%-nya boleh dijual gitu loh oleh pihak pengelola, dijual ke desa lain, misalnya desa di sini ya, katakanlah desa Nandungsari katakanlah Kabupaten Malang mau jual di desa Sumber Sekar. Sumber Sekar banyak jeruknya, kemudian Nandungsari banyak berasnya. Nah, mereka bisa bertukar di situ Kak Dito. Jadi saling bertukar produk kan mereka nggak ada beras, mereka lebih banyak jeruk. Nah, jeruk kan bisa diolah menjadi ketahanan pangan juga, yaitu tadi untuk misalnya nutrisari atau apa yang dibuat tahan lama gitu loh. Kalau udah diolah, bukan jeruk yang mentah gitu, tapi bisa juga itu, tapi kemudian diolah lagi kalau bisa, jadi bisa diawetkan lah. Jadi mengkontrol dengan sistem, kemudian menabung pangan, diintegrasikan sehingga membuat suatu konsep yang nama lumbung pangan ya. Betul. Nah, kemudian gini Pak pertanyaannya, apakah ketika terjadi krisis otomatis kan ada hambatan di energi, kemudian listrik, sedangkan kita tahu bahwa internet digerakkan oleh listrik. Nah, ketika terjadi memang misal begini Pak, tidak ada akses internet, sehingga HP tidak jalan, terus bagaimana mengontrol lumbung pangan Pak? Apakah manual atau pencatatan manual? Gimana itu Pak? Kita pakai namanya pencatatan sederhana manual, yaitu menggunakan sidik jari. Jadi sidik jari kan nggak bisa dibohongin. Jadi misalnya dicatat, misalnya saya 10 kg titip ke Mas Dito misalnya gitu kan, terus kemudian Mas Dito menempelkan sidik jarinya di situ, menandakan yang bertanggung jawab Mas Dito di situ. Kemudian ada yang beli berapa itu bisa sidik jari juga antar desa tadi. Kemudian berkas-berkasnya itu disimpan di berangkas itu juga, kemudian dilaporkan ke pemiliknya. Jadi seperti zamannya Nabi Yusuf ya, mohon maaf ini kita kembali flashback kepada sejarah masa lalu, di mana kelangkaan pangan pada waktu itu terjadi krisis 7 tahun tidak ada hujan. Bayangkan, ditanam hujan ya Pak, ditanam aja tidak bisa, berarti 7 tahun sebelumnya harus menabung. Nah, Nabi Yusuf itu di Mesir itu sudah membuat lumbung-lumbung di setiap daerah desa. Nah, sebelum terjadi, makanya kan persiapan dulu. Makanya diumumkan ke seluruh rakyat, karena Nabi Yusuf adalah bendahara negara ya, sekaligus diberi pasukan atau panglima perangnya ya. Jadi dia itu bisa dilihat ya di sejarah, silahkan juga di kitab-kitab ya, bahwa dia sudah menaruhkan ke rakyatnya siapa yang menabung. Oh ya saya, Nabi Yusuf. Nah, dicatat namamu siapa? Cakti. Anak kamu berapa sekian. Nah, itu kamu setor berapa? Setor sekian. Terus misalnya dia nanya, itu si Anton gimana? Oh maaf Nabi Yusuf, saya nggak punya beras, saya orang miskin. Ya sudah, kami siapkan lahan yang kosong, kamu kelola. Nah, nanti sekian persen itu untuk kamu, untuk nabung, sekian persen untuk negara. Jadi nanti di sini di konsep lumbung pangan juga gitu. Kalau ada orang yang nggak punya uang dan sebagainya, tetapi dia ingin menabung, ada orang baik ataupun punya lahan bisa ditanemin. Seperti saya dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo kan tukang tanah ya, teman saya dosen tuh di Batu, Mas Dito. Nah, saya dengan mahasiswa saya di situ mencanggul dan menanam jagung. Nah, saya kan nggak punya tanah Kak Dito, tapi saya punya tenaga dan punya mahasiswa atau tenaga kerja untuk mencanggul kan. Nah, kemudian pupuknya dari saya, kemudian dibagi. Pak Cahyo dapat 20%, udah setelah panen, saya investornya atau istilahnya menggunakan pupuk dan sebagainya cangkul.